Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas makalah mata kuliah logika yang berjudul Lingkaran Berpikir dalam Logika Konsep. Yang pertama, definisi konsep. Konsep adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu conceptus, yang berarti serapan, bayangan dalam pemikiran, pengertian, dan tangkapan. Konsep merupakan padanan kata Yunani idea atau eidos, yang berarti penglihatan, perspektif, bentuk, rupa, atau gambar. Konsep atau pengertian atau idea dalam logika diartikan hasil tangkapan akal manusia mengenai suatu objek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat atau paham, rancangan atau cita-cita yang telah dipikirkan. Adapun pengertian konsep menurut para ahli. Menurut Soet Jadi, pengertian konsep ke dalam bentuk atau suatu yang abstrak untuk melakukan penggolongan yang nantinya akan dinyatakan ke dalam suatu istilah tertentu. Jadi, konsep adalah hasil tangkapan intelektual atau akal budi manusia. Konsep sama dengan ide. Istilah ide berasal dari bahasa Yunani, adalah perkataan atau eidos, yang secara harfiah berarti orang lihat, yang menampakkan diri, bentuk, gambar, rupa dari sesuatu. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri dan luas konsep. Konsep dapat dikatakan juga sebagai perwakilan universal dari sejumlah objek yang memiliki unsur-unsur esensial yang mirip. Jadi konsep menunjuk pada sejumlah objek sehingga objek-objek yang ditunjuk oleh konsep tersebut adalah anggota-anggota dari konsep itu. Setiap konsep selalu mempunyai dua aspek, yaitu aspek komprehensi atau denotasi dan aspek ekstensi atau konotasi. Komprehensi adalah ciri-ciri atau unsur yang mewujudkan konsep yang bersangkutan. Jadi unsur-unsur konstitutif dari objek tersebut. Misalnya ciri-ciri atau unsur-unsur dari mobil adalah beroda minimal 4, bermesin 4 tak, kekuatan mesin 500 cc ke atas, mampu mengangkut penumpang minimal 2 orang, berbahan bakar minyak. Selanjutnya ada eksistensi, adalah sejumlah objek yang tercakup oleh objek tersebut. Misal konsep manusia dapat diterapkan pada manusia Indonesia, bangsa India, bangsa Cina, bangsa Yahudi, dan sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep didefinisikan sebagai rancangan atau buram surat dan sebagainya. Ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret, gambaran mental dari objek, proses atau apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Dengan demikian, pengertian identik dengan konsep sebagai hasil pekerjaan akal budi selalu yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Dengan demikian, pengertian identik dengan konsep sebagai hasil pekerjaan akal budi yang selalu menangkap dan membentuk sesuatu gambaran. Pengertian berada dalam wilayah akal budi atau pikiran, sementara konsep berada dalam wilayah kebahasaan. Masuki pembahasan yang ketiga, ini relasi antara konsep, kata, dan makna. Konsep adalah ide atau abstraksi tentang sesuatu yang membantu kita memahami atau merumuskan sesuatu. Konsep membantu dalam proses berpikir, mengelompokkan informasi, dan memahami hubungan antara berbagai gagasan. Konsep ini juga sering digunakan dalam pembentukan argumen, logis, dan pemecahan masalah. Sedangkan kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Kata atau frasa mengacu pada bahasa yang digunakan untuk menyatakan gagasan, proposisi, atau pernyataan. Makna adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semantik dan selalu melekat dari apa yang kita tuturkan. Pengertian dari makna sendiri sangatlah beragam. Mensur Pateda mengemukakan bahwa istilah makna merupakan kata-kata dan istilah yang membingungkan.
Dalam kamus linguistik, pengertian makna dijabarkan menjadi 4. Yang pertama, maksud pembicara. Yang kedua, pengaruh penerapan bahasa dan pemakaian perspeksi atau perilaku manusia atau kelompok manusia. Yang ketiga, hubungan dalam arti kesepadanan atau ketidaksepadanan antara bahasa atau antar ujaran dan semua hal yang ditujukannya. Dan yang keempat, cara menggunakan lambang-lambang bahasa. Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa batasan tentang pengertian makna sangat sulit ditentukan karena setiap pemakaian bahasa memiliki kemampuan dan cara pandang yang berbeda dalam memaknai sebuah ujaran atau kata. Agar lebih jelas dalam mengetahui poin-poin yang sudah disebutkan di atas, langsung saja kepada contohnya. Yang pertama adalah konsep. Contoh dari konsep yaitu seorang anak mungkin belum pernah melihat pohon sakura, tetapi ia memiliki konsep tentang pohon berdasarkan pohon-pohon yang pernah ia lihat sebelumnya. Selanjutnya, relasi konsep dengan realitas. Meskipun anak tersebut belum pernah melihat pohon sakura, konsepnya tentang pohon akan membantunya mengidentifikasi pohon sakura saat ia melihatnya untuk pertama kalinya. Yang kedua adalah kata. Contoh dari kata yaitu anak itu memanggil pohon sakura sebagai pohon dengan bunga pink karena ia belum mengetahui kata sakura. Struktur dan klasifikasi kata. Anak itu mungkin berkata pohon ini berbunga pink. Di sini berbunga adalah verba dan pink adalah adjektiva. Lanjut, yang ketiga adalah makna. Definisi makna. Bagi anak itu, pohon mungkin berarti sesuatu yang besar dengan banyak daun. Makna denotatif dan konotatif. Secara denotatif, pohon adalah tumbuhan berkayu dengan cabang dan daun. Secara konotatif, pohon mungkin berarti tempat berteduh atau simbol kehidupan. Makna berdasarkan konteks. Jika anak itu bermain di bawah pohon dan berkata, "Saya di bawah pohon," maka konteksnya adalah lokasi fisik. Yang keempat adalah relasi antar ketiganya. Bagaimana konsep diwakili oleh kata? Anak itu mungkin belum mengenal kata sakura, tetapi konsep pohon dengan bunga pink sudah ada di dalam pikirannya. Lanjutnya adalah ambiguitas. Jika anak itu melihat gambar batang coklat tanpa dasar atau bunga dan ditanya apa itu, ia mungkin bingung apakah itu batang pohon atau sesuatu yang lain. Lanjut, yang kelima adalah logika semantik. Logika dan semantik. Penerapan logika dalam semantik. Jika seseorang berkata kepada anak itu, semua sakura adalah pohon, tetapi tidak semua pohon adalah sakura. Anak itu mungkin membutuhkan waktu untuk memproses informasi tersebut, tetapi akhirnya akan memahami perbedaan antara sakura dan pohon lainnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.